back again with Miss Rizna Channel. Well, di video kali ini kita akan bahas materi baru yaitu Analytical Exposition. Ini adalah materi bahasa Inggris tingkat lanjut kelas 11. Well, kita lanjutkan dengan apa yang dimaksud Analytical Exposition. Analytical exposition is the text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, analytical exposition adalah teks yang memaparkan secara rinci tentang pendapat penulis mengenai fenomena sekitarnya. Dan ini bisa berupa benda, kejadian, maupun tempat. Next, kita akan membahas tentang social function of analytical exposition. Social function is to persuade the reader that the idea is an important matter. So, jadi social function of analytical exposition itu adalah untuk mempengaruhi pembaca tentang ide yang penting untuk dibahas atau dibicarakan. Generic structure of analytical exposition itu ada 3 bagian penting ya. Yang pertama adalah tesis. Bagian ini adalah bagian yang menjelaskan topik masalah atau opini dari penulis. Jadi inilah topik utama, itu biasanya ada di paragraf pertama. Bagian yang kedua adalah arguments. Pada bagian ini merupakan pemaparan argumen-argumen yang mendukung opini penulis. Opini-opini penulis yang mendukung tesis tentunya itu bisa berupa data yang valid, itu bisa berupa eksperimen, observasi, atau bisa juga dari narasumber yang terpercaya atau para ahli. Ada bagian yang kedua, arguments, itu biasanya berada di paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Bagian yang ketiga adalah reiteration atau conclusion. Pada bagian ini adalah reiteration yang berupa penulisan kembali tesis atau opini dari penulis. Dan biasanya bagian ini diawali dengan from the fact above, dari fakta di atas, therefore, maka dari itu, in conclusion, kesimpulannya. Itu adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk menyimpulkan. Next, kita lanjutkan dengan language features of analytical exposition. Ciri-ciri kebahasaannya diantaranya adalah tesis yang digunakan adalah simple present tense. Untuk mengungkapkan pendapat atau ide, itu menggunakan simple present tense dikarenakan mengungkapkan pendapat atau idenya terjadi pada saat-saat ini atau at this moment. Kemudian kita lanjutkan dengan ciri yang kedua. Argumen diawali dengan conjunction atau kata penghubung, di antaranya firstly, secondly, thirdly, dan seterusnya. Jadi ada kesinambungan antara argumen pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, frase untuk mengakhiri teks berupa from the text above, therefore, dan lain-lain. Itu merupakan salah satu kalimat untuk menyimpulkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya contoh analytical exposition. Nah, di sini judulnya adalah The Impact of Social Media on Society. Dampak media sosial terhadap masyarakat. Pada tesisnya itu menjelaskan bahwa media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita, mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Meskipun memberikan banyak manfaat, yang penting untuk mengkaji secara kritis dan dampak media sosial terhadap masyarakat dan mempertimbangkan aspek positif dan negatifnya. Kita lanjutkan di paragraf kedua. Di paragraf kedua ini adalah bagian arguments ya. Kita lihat di argumen yang pertama bahwa media sosial ini banyak
dampak positif, yaitu diantaranya meningkatkan konektivitas dan komunikasi. Hal ini membuktikan orang untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan komunitas ya, tanpa memandang batas geografis. Nah, ini ada di paragraf kedua ya. Kita lanjutkan dengan paragraf yang ketiga ya. Paragraf ketiga ini adalah argumen yang kedua yang memaparkan bahwa media sosial memiliki dampak signifikan ya terhadap kesehatan mental. Jadi ini bisa dikaitkan dengan peningkatan perasaan kesepian, depresi, dan kecemasan. Jadi jika penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan ya, dan kebanyakan yang tidak bisa manage waktu, itu akan menyebabkan depresi atau kecemasan ya. Itu adalah salah satu dari dampak negatif penggunaan sosial media. Pada paragraf terakhir itu adalah bagian kesimpulan atau reiteration. Nah, pada paragraf terakhir ini menyimpulkan bahwa media sosial mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif memang ada, yaitu diantaranya meningkatkan konektivitas dan komunikasi. Namun di sisi lain itu juga memiliki dampak buruk pada kesehatan mental dan berkontribusi terhadap penyebaran informasi yang salah atau berita hoax. Demikianlah penjelasan materi tentang analytical exposition text. Semoga dengan video ini bisa membantu para siswa dalam mempelajari materi ini dan mudah untuk mempraktekannya. Jangan lupa untuk like, komen yang positif, and subscribe, dan tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang berhubungan dengan edukasi. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.